Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nur Khalifah, NIM D2018-2026. Aku dari program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember. Dan di videoku kali ini aku akan mengangkat tema konsep manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah Antropologi Budaya yang dibimbing oleh Bapak Haji Zainul Fanani MAG. Nah, pasti kalian penasaran kan poin-poin apa saja nih yang akan aku bahas di tema konsep manusia kali ini. Sebelum itu, jangan lupa di like, comment, and subscribe dulu ya. Yuk, cus, kita lihat videonya. Nah, baiklah teman-teman, kali ini aku mau membahas poin-poin yang ada di tema konsep manusia. Untuk poin pertama adalah konsep dasar manusia. Konsep dasar manusia dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah holistik dan yang kedua adalah sistem. Yang dimaksud manusia sebagai makhluk holistik adalah manusia yang terdiri dari unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, di mana biasanya ini dimulai sejak manusia berada di dalam kandungan hingga ia lahir ke dunia dan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan, yakni mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Saat anak-anak tentunya mereka bermain dengan teman sebayanya. Saat itulah mereka mengalami proses interaksi atau sosialisasi. Dan tentunya para orang tua juga akan mengajarkan unsur-unsur spiritual kepada mereka. Contohnya adalah belajar sholat, mengaji, dan sedekah. Yang kedua adalah manusia sebagai sistem yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu adaptif, personal, interpersonal, dan sosial, di mana di sini manusia perlu untuk beradaptasi dengan lingkungannya agar ia bisa berkomunikasi serta berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia bisa dikatakan personal saat ia melakukan aktivitas di dalam rumahnya. Contohnya adalah seperti makan, minum, tidur, dan lain-lain. Sedangkan manusia bisa dikatakan interpersonal saat mereka berinteraksi dengan orang lain. Contohnya saat ia berkomunikasi, saat ia bertukar pikiran, dan lain sebagainya. Sehingga di sini manusia dianggap sebagai makhluk sosial, di mana manusia akan melakukan kegiatan gotong royong atau bekerja sama bersama manusia lainnya di lingkungan sekitarnya. Untuk poin yang kedua adalah konsep dasar evolusi. Herbert Spencer adalah seorang ahli filsafat dari Inggris yang pertama kali menggunakan istilah evolusi. Menurutnya, konsep evolusi adalah berkaitan dengan suatu perkembangan ciri atau sifat dari waktu ke waktu melalui perubahan bertingkat. Nah, di sini berarti berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan ciri dari waktu ke waktu. Contohnya seperti saat manusia masih berada di dalam kandungan, kemudian lahir ke dunia, hingga manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan mulai dari masa anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Dan tentunya pertumbuhan atau perkembangan tersebut dilaluinya secara bertingkat dan terus-menerus akan naik. Nah, untuk poin yang ketiga atau terakhir adalah ras manusia. Ras juga bisa diartikan sebagai golongan penduduk pada suatu daerah yang mempunyai sifat keturunan yang berlainan dengan penduduk pada daerah lainnya. Di sini yang akan kita bahas adalah antara manusia dan kebudayaannya. Contohnya adalah orang-orang dari Madura berbeda kebudayaannya dengan orang-orang dari Jawa. Kebudayaan yang melekat pada orang Madura biasanya adalah karapan sapinya. Nah,
Karapan sapi ini merupakan istilah untuk menyebut perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura itu sendiri. Pada perlombaan ini biasanya sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu atau tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi tersebut, dan dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi yang lain. Nah, kalau untuk orang Jawa nih biasanya terkenal dengan ritual pernikahan adat Jawa, yakni upacara yang mengawali pernikahan adat Jawa disebut sebagai pemasang tarup atau bleketp dan tubuhan. Menurut tradisi, tarup diartikan sebagai atap sementara atau peneduh di halaman rumah yang dihiasi janur melengkung, di mana dalam prosesi-prosesi tersebut tentunya sangat mencerminkan kebudayaan dari orang Jawa. Nah, biasanya prosesi-prosesi tersebut melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah siraman, meratus rambut dan ngerik, midodareni, serah-serahan, akad nikah atau pemberkatan, penyerahan sanggan, balangan gantal, wijikan, tanten asto, tanem jeruk, tampel koyo, dahar kalimah, unjuk rujak degan, mapak besan, dan sungkeman. Itulah beberapa prosesi-prosesi yang biasanya dilakukan saat proses pernikahan orang Jawa. Hal itu berarti dalam ras manusia, setiap manusia yang berada di setiap daerah tentunya memiliki kebudayaan tersendiri dan pastinya memiliki kebiasaan serta karakteristik yang berbeda sesuai dengan kebudayaan, tradisi atau adat istiadat di wilayah tertentu. Itulah penjelasan seputar konsep manusia. Nah, gimana teman-teman, video kali ini pasti menarik kan? Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.